sebagai mahasiswa pendidikan luar sekolah dari Universitas Negeri Makassar dengan mata kuliah pengembangan program PPC. Di sini saya akan membacakan rencana implementasi pengembangan program pendidikan kesetaraan PPC di Kabupaten Luar. Yang pertama, penentuan kebutuhan atau masalah strategi program pendidikan kesetaraan. Program PPC sebagai bagian dari pendidikan non formal ditujukan untuk masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan SMA sederajat. Program ini setara dengan jalur pendidikan formal SMA sederajat. Warga belajar yang mengikuti program kesetaraan kebanyakan adalah lulusan SMP atau MTS sederajat yang sudah bekerja dan tidak memiliki cukup waktu untuk mengikuti pendidikan formal. Peminat program pendidikan kesetaraan program KPC saat ini mempunyai peminat yang cukup banyak. Hal ini dikarenakan dengan waktu yang tidak sepadat pendidikan formal, mereka mendapatkan ijazah dengan setara SMA. Adapun yang menjadi penentu kebutuhan dalam program ini ialah untuk mendukung keberhasilan wajib belajar pendidikan dasar, di samping dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan dan untuk menjamin pemerataan kesepakatan memperoleh pelayanan pendidikan bagi semua anggota masyarakat, dan juga dapat memenuhi berbagai kebutuhan belajar masyarakat yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat sesuai dengan potensi ekonomi, sosial, dan budaya lingkungan alamnya. Karena dengan pendidikan kesetaraan mewujudkan masyarakat yang responsif terhadap perkembangan transformasi dan informasi. Hal tersebut diwujudkan seiring dengan upaya pemerintah yang harus menuntaskan wajib belajar dan untuk membekali penerus bangsa khususnya kaum remaja dengan berbagai ilmu pengetahuan. Dengan adanya PKBM berupaya melakukan pendekatan dengan masyarakat dan pemerintah setempat agar dapat bersama-sama membangkitkan semangat dan motivasi masyarakat untuk dapat belajar kembali meskipun usia mereka bukan usia formal. Yang kedua, implementasi program analisis kelayakan. Yang pertama dari sumber daya manusia. Yang menjadi sumber daya manusia ialah masyarakat yang belum sama sekali mengenyam pendidikan serta yang mau mengikuti pendidikan kesetaraan PPC dengan usia 15 sampai 40 tahun. Yang kedua, sumber daya alam. Yang menjadi sumber daya alam ialah disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi, kurang perhatian orang tua, dikeluarkan dari sekolah atau mengundurkan diri dari sekolah, bermasalah sosial atau hukum seperti anak jalanan, korban nafsa, dan anak lapas mempunyai hak yang sama dan setara dengan pemegang ijazah SMA dan dapat mendaftar pada perguruan tinggi. Status kelulusan PPC mempunyai hak setara dengan pendidikan formal dan memasuki lapangan kerja. Yang ketiga, rencana evaluasi. Adapun rencana evaluasi dari program ini yaitu pertama, mengetahui pencapaian penyelenggaraan program. Yang kedua, membuat keputusan secara tepat. Yang ketiga, pengambilan kebijakan secara bertanggung jawab. Yang keempat, seleksi dan penempatan. Yang kelima, mendiagnosa kelemahan dan kesulitan suatu program. Dan yang terakhir, keenam, evaluasi produk merupakan tahap akhir dari program yang dilaksanakan. Dari evaluasi diharapkan dapat membantu pihak PKBM dalam membuat keputusan yang selanjutnya, baik mengenai hasil yang telah dicapai maupun apa yang dilakukan setelah program ini berjalan. Dalam evaluasi, produk adalah motivasi siswa untuk melanjutkan pendidikannya dan juga siswa lulusan yang mendapat pekerjaan yang layak. Yang keempat, rencana aksi. Dari pasal 28 huruf C, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Sedangkan pada pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945
Dikatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Di sini PKBM adalah lembaga yang dibentuk masyarakat bergerak dalam bidang non formal untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan warga belajar masyarakat. PKBM juga adalah lembaga yang dibentuk masyarakat bergerak dalam bidang non formal untuk meningkatkan kemampuan warga belajar dan masyarakat sekitar dalam mengelola sumber daya yang ada di lingkungan sekitarnya demi kepentingan hidup sehari-hari. Selanjutnya, PKBM adalah lembaga yang dibentuk masyarakat bergerak dalam bidang non formal untuk meningkatkan kualitas hidup warga dan masyarakat yang berada di sekitar PKBM. Dari pernyataan di atas, tampak bahwa apapun bentuknya yang dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan partisipasi belajar peserta didik asal sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Dengan adanya komitmen pemerintah, diharapkan masyarakat atau warga belajar akan mendapatkan kesempatan belajar. Hal ini mendapat apresiasi positif dari masyarakat, mengingat masih banyak masyarakat di kecamatan yang berijazah kecamatan STT. Setelah tadi hasil rancangan implementasi yang telah saya bawakan, Bu, apakah ada masukan atau pertanyaan yang bisa Ibu ungkapkan? Itu paket C apa memang khusus untuk warga belajar yang maksudnya yang memang yang tidak pernah mengenyam pendidikan, atau itu paket C setelah SMP kan? Kalau paket C itu setelah SMP, Setelah SMP yang tidak masuk SMA. yang tidak masuk SMA. Tapi masuk dia itu menjalani pendidikan atau tidak langsung ujian? Menjalani pendidikan seperti sekolah biasa. Kira-kira berapa bulan atau berapa tahun? Mungkin seperti setengah tahun. Setengah tahun begitu. Oh, 1 semester ya? Iya, Bu. 1 semester. Bisa ada pertanyaan, Bu? Ya, sekarang Terima kasih atas kerjasamanya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.